tidak semua daging, maksudnya manusia, dapat dibenarkan di hadapannya, yaitu Allah, oleh karena pekerjaan yang keluar dari hukum Taurat. Tidak ada satupun ayat di dalam Taurat yang memberikan janji keselamatan surga kepada orang yang mentaati Taurat. Tuhan hanya menjanjikan supaya baik keadaanmu. Keadaan umat supaya baik kalau taat. Bukan tentang masuk surga. Sahabat-sahabat semua dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan membahas ajaran Paulus tentang hukum Taurat. Kata Paulus, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Apa hukum Taurat setuju dengan pernyataan Paulus ini? Nah, pembahasan kita ini didasari dari kitab Roma, bagian dari tafsir kitab Roma. Apa kata Paulus tentang hukum Taurat? Kita baca dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, berdasarkan Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 tadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Paulus orang non-Yahudi dan Yahudi akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Paulus mengatakan non-Yahudi dihakimi berdasarkan hukum Taurat yang tertulis di suara hati, sedangkan orang Yahudi dihakimi berdasarkan hukum Taurat yang tertulis. Nah, jadi di sini Paulus menunjukkan bahwa ada dua hukum Taurat sesungguhnya, yaitu hukum tertulis dan hukum Taurat yang tidak tertulis. Namun tertulisnya dalam suara hati. Lalu siapa hakimnya? Nah, hakimnya yang menggunakan hukum Taurat, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum suara hati, adalah Yesus Kristus. Loh, kok Yesus Kristus yang menjadi hakimnya? Karena Yesuslah yang bisa melakukan Taurat secara sempurna. Kalau imam atau seorang rabi, bahkan pengajar Taurat, nabi sekalipun yang hebat, mereka tidak berhak untuk menghakimi dengan hukum Taurat karena mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Hanya Yesus yang bisa melakukan Taurat secara sempurna. Kita sekarang membahas Taurat menurut Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 20. Kita lihat dalam bahasa aslinya.
dioti ex ergon nomou o dikayoti setai. Transliterasinya, dioti oleh karena ex keluar, ergon pekerjaan, nomou dari hukum Taurat, o tidak dikayoti setai, dibenarkan. Pasa sarx enopion autu diagarnomo. Pasa itu semua, sarx itu daging, enopion autu di hadapan dia. Dia melalui gar karena nomou memiliki hukum Taurat. Epignosis hamartias, epignosis mengetahui, hamartias dosa. Jadi kalau diterjemahkan secara interlinier, ya bukan berdasarkan frasa atau makna, tapi terjemah interlinier, ya terjemahannya menjadi seperti ini sebenarnya. Tidak semua daging, maksudnya manusia, dapat dibenarkan di hadapannya, yaitu Allah, oleh karena pekerjaan yang keluar dari hukum Taurat. Oleh karena dengan memiliki hukum Taurat, manusia mengenal dosa. Jadi saudara, berdasarkan bahasa Yunaninya, ini maknanya sedikit berbeda dengan terjemahan dari LAI sebenarnya. Kalau dalam LAI dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan itu sebenarnya terjemahannya, tetapi tidak seorang manusia pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena pekerjaan yang keluar dari hukum Taurat. Artinya hukum Taurat yang bekerja, bertindak untuk menyelamatkan. Bukan manusia yang bertindak sesuai hukum Taurat dan diselamatkan. Bukan itu yang maksud dari Paulus di sini. Tetapi hukum Taurat itu kan suatu peraturan. Rambu-rambu. Peraturan memang tidak bisa menyelamatkan. Manusialah yang harus taat maka bisa selamat. Sebagai contoh begini saudara ya, ketika Paulus mengatakan bahwa tidak satu pun manusia yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena pekerjaan dari hukum Taurat. Itu maksudnya begini, ya ibaratkan seperti rambu-rambu lalu lintas, traffic light, atau lampu merah. Lampu merah itu rambu-rambu supaya manusia mentaatinya, sehingga ketika manusia itu mentaati, maka tidak terjadi kecelakaan. Namun, jika manusia ada orang yang kecelakaan di jalan raya, rambu-rambu itu tidak bisa menolong karena sudah terlanjur celaka. Rambu-rambu itu tidak bisa dia turun kemudian mengangkat manusia, membawa masuk ke dalam ambulan, atau kemudian mengobati manusia yang luka atau celaka oleh karena kecelakaan itu tidak bisa. Nah, ini maksudnya. Taurat itu rambu-rambu supaya manusia selamat kalau mentaatinya. Jadi manusialah yang mentaati maka bisa selamat. Maka hukum Taurat tidak menyelamatkan. Hukum Taurat hanya petunjuk supaya manusia dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, ini maksudnya Paulus bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan.
Karena hukum Taurat tidak bisa bekerja, hukum Taurat tidak bisa bertindak, hukum Taurat ya hukum, aturan, instruksi, itu pengajaran. Ya. Oleh karena hukum Taurat itu ada rambu-rambu atau petunjuk untuk mengenal dosa, bukan untuk menyelamatkan. Kalau ada orang kecelakaan, kita tidak panggil rambu-rambu lalu lintas. Kita tidak panggil lampu merah, tolong ini ada orang kecelakaan, tolong selamatkan. Kan tidak. Tentu yang ditelepon adalah polisi atau ambulan atau rumah sakit. Ya minta tolong supaya membawa orang yang kecelakaan itu segera diangkat masuk ambulan dan dibawa ke rumah sakit. Oh, dokterlah yang kemudian mengobati sehingga orang yang celaka di tengah jalan itu diselamatkan oleh orang-orang yang menyelamatkan, bukan oleh rambu-rambu, bukan oleh petunjuk, bukan oleh peraturan tata tertib lalu lintas. Tata tertib hanya petunjuk, tata tertib tidak bisa menyelamatkan orang. Ini yang dimaksud Paulus bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat tidak bisa bekerja, tidak bisa bertindak menebus orang yang sudah dalam dosa. Apakah ajaran Paulus ini berkontradiksi dengan Taurat? Nah, saudara, mari kita lihat ke dalam Taurat sendiri. Kalau kita membaca kitab Taurat seluruhnya, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, ternyata tidak ada satupun dalam kitab Taurat atau Torah ada janji Tuhan jika kita melakukan Torah akan memperoleh keselamatan kekal atau masuk surga. Tidak ada satupun janji di dalam Taurat yang mengatakan kalau engkau taat melakukan hukum Taurat dengan baik, maka engkau akan selamat dan masuk surga. Atau kembali ke Taman Firdaus yang sudah dijaga oleh kerub yang menyala-nyala itu. Ya, tidak ada janji kalau engkau melakukan dengan setia setiap perkataan-perkataan Taurat ini, maka engkau akan diampuni dosamu dan akan masuk surga atau kembali dalam Taman Firdaus. Tidak ada. Lalu apa janji Taurat itu? Nah, mari kita lihat janji Allah berkenaan dengan ketaatan Israel pada Taurat. Yang pertama, Ulangan pasal 4 ayat 40. Perhatikan ini ya. Ulangan pasal 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ketika umat Israel taat pada Taurat, kita lihat ayatnya tidak janji akan keselamatan. Lalu kita lihat pada pasal 5 ayat yang ke-33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Sudah 2 ayat di dalam Taurat, ya, janji Tuhan mengenai kalau mereka taat pada hukum Taurat. Janjinya adalah supaya baik, lanjut umur. Lalu Ulangan 6 ayat 3. Maka dengarlah Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Selanjutnya dalam Ulangan 6 ayat 18.
Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuk dan menuju negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 12 ayat 28 berkata demikian, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, saudara, dari 5 ayat ini yang berbicara mengenai janji Tuhan kalau umat Israel itu taat kepada Taurat, tidak satu pun ada janji keselamatan di surga. Tidak ada satupun ayat di dalam Taurat yang memberikan janji keselamatan surga kepada orang yang mentaati Taurat. Tuhan hanya menjanjikan supaya baik keadaanmu. Keadaan umat supaya baik kalau taat. Bukan tentang masuk surga. Jadi kesimpulannya tidak ada janji keselamatan dalam kitab Taurat. Artinya keselamatan kekal atau masuk surga. Hanya supaya baik keadaanmu di mana? Di tanah yang dijanjikan Tuhan. Supaya lanjut umurmu, supaya keturunanmu baik-baik saja. Tidak ada janji keselamatan. Ya, tidak ada janji surga dalam kitab Taurat. Kalau tidak ada janji keselamatan di dalam kitab Taurat, surga yang dijanjikan Tuhan, kalau taat pada Taurat, lalu fungsi Taurat itu apa? Nah, yang pertama, fungsi Taurat adalah petunjuk untuk hidup benar sesuai dengan standar Allah. Rasul Paulus bahkan menegaskan hal ini, bahwa Taurat itu merupakan petunjuk agar manusia bisa benar di hadapan Allah. Yang kedua, Taurat adalah standar penghakiman Allah. Di dalam Roma pasal 2 tadi, Paulus menegaskan bahwa Yesus ketika menghakimi itu standarnya adalah hukum Taurat. Jadi Paulus tidak mengatakan hukum Taurat tidak berguna, hukum Taurat tidak berlaku, bukan. Ya. Paulus justru menegaskan bahwa hukum Taurat itu akan digunakan Yesus untuk menghakimi. Baik Torah tertulis maupun Torah yang tidak tertulis. Bukan Torah lisan, tetapi Torah yang tertulis dalam hati. Lalu fungsi Torah adalah mengetahui mana yang berdosa dan mana yang tidak berdosa. Paulus tadi dalam pasal 3, Roma mengatakan bahwa dengan Taurat kita mengetahui tentang dosa, mengerti tentang dosa. Dan ini yang penting, ya. Taurat menjadi dasar karya keselamatan Yesus. Tanpa ada hukum Taurat, tidak ada dasar karya keselamatan Yesus. Tidak ada dasar kurban Kristus itu menyelamatkan. Jadi keselamatan Yesus itu berdasar kepada Taurat. Maka kenapa Yesus harus disalib? Yesus harus bermahkota duri. Harus berpeluh sampai dengan cambukan itu seluruh sekujur tubuhnya. Bukan hanya peluh tapi darah yang keluar dari pori-pori kulitnya. Kenapa lambungnya ditusuk tombak? Itu dasar karya keselamatan Yesus. Nah, itulah maka dari Tauratlah kita mengenal bahwa kita perlu keselamatan dari Allah. Dari Tauratlah kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dan perlu keselamatan dari Allah. Dan dari Tauratlah kita tahu bahwa Yesus
itu menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dan menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat bagi kita. Kesimpulannya, hukum Taurat tidak menyelamatkan, karena hukum Taurat adalah berisi petunjuk yang mengenalkan manusia akan yang benar dan yang salah, rambu-rambu hidup bagi manusia. Tetapi Taurat menjadi dasar penggenapan karya keselamatan Yesus. Nah, maka hukum Taurat digenapi oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu baik sebab mengajarkan hal yang benar dan salah. Paulus mengatakan hukum Taurat itu merupakan petunjuk, aturan, rambu-rambu agar manusia dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi karena manusia di bawah hukum dosa dan hukum maut, maka tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Manusia tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yesus menggenapkan tuntutan hukum Taurat itu di dalam dirinya. Tuntutan hukum Taurat semua digenapkan di dalam dirinya. Sekali lagi saya tegaskan di sini, Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Tidak satu pun perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu membatalkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya. Dan Paulus juga tidak satu ayat pun dalam Paulus yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat atau meniadakan. Ya, meniadakan itu mohon kata-kata lusai. Yesus mengatakan, aku datang tidak menghancurkan atau katalusai hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk plerosai, menggenapi secara utuh, sempurna, melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Maka Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kapan semuanya itu terjadi? Ketika Yesus mengatakan, sudah selesai. Tetelestai. Yohanes pasal 19 ayat 30. Itulah ya penggenapan dari pernyataan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17-18. Sebelum semuanya terjadi. Setelah semuanya terjadi, tetelestai, sudah selesai. Artinya hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Kesimpulannya, ajaran Paulus yang mengatakan Taurat tidak menyelamatkan itu tidak bertentangan dengan Taurat. Karena memang Taurat itu bukan pribadi yang bisa bertindak menyelamatkan, tetapi Taurat adalah petunjuk hidup benar. Yang bisa menyelamatkan adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan ketika orang sudah jatuh dalam dosa. Taurat itu baik, tetapi manusia yang ditawan oleh dosa menjadikannya tidak mampu melaksanakan Taurat. Kitab Taurat tidak menyebutkan ada janji keselamatan kekal yang Tuhan berikan melalui kitab Taurat. Tidak ada. Tidak ada janji keselamatan di dalam seluruh kitab Taurat.
Kalau bukan Taurat yang Tuhan janjikan untuk keselamatan manusia, lalu apa yang Tuhan janjikan? Apakah Tuhan berjanji mendirikan suatu agama? Apakah Tuhan berjanji menurunkan suatu kitab yang lain? Atau Tuhan berjanji mendatangkan seorang nabi terakhir? Nantikan jawabannya dalam pengajaran-pengajaran berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.